Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus dengan NIM 123220141 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Perkenalkan, nama saya Renisa Kapitan dengan NIM 123220116 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Fikri Akmal, NIM 123140132, Prodi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ruliansa dengan NIM 123140140 dari Prodi Teknik Informatika. Perkenalkan, saya Ainur Rahman dengan NIM 123220112 dengan Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Perkenalkan, nama saya Figuat Nugraha dari Prodi Rekayasa Keolahragaan NIM 123510010. Sejarah singkat Bernoulli dan pengertian Bernoulli. Kata hidrodinamika pertama dikenalkan oleh Daniel Bernoulli pada tahun 1700 sampai 1783 untuk mengenalkan dua macam ilmu, yaitu hidrostatik dan hidraulik. Beliau pun mengeluarkan teori yang terkenal dengan nama teori Bernoulli. Kemudian, D'Alembert pada tahun 1717 hingga 1783 melakukan penelitian mengenai tahanan dan menghasilkan paradoks atas nama dirinya dan mengenalkan teori hukum konservasi massa, persamaan kontinuitas pada aliran fluida. Euler pada tahun 1707 hingga 1783 menghasilkan persamaan gerak fluida ideal dan mengembangkan teori matematisnya dan dilanjutkan oleh Lagrange pada tahun 1736 sampai 1813. Navier pada tahun 1785 sampai 1836 menyatakan penemuan tentang persamaan gerak untuk fluida berviskositas berdasarkan interaksi molekul. Stokes pada tahun 1819 sampai 1903 juga menemukan persamaan gerak untuk fluida berviskositas. Beliau terkenal dengan penemuan teori modern hidrodinamika. Hukum Bernoulli merupakan sebuah konsep besar, hasil penggabungan beberapa unit konsep fisika seperti tekanan, massa jenis, laju zat alir, kekentalan zat alir, serta ketinggian potensial gravitasi. Kapasitas konsep ini mampu mendeskripsikan secara kualitatif dan kuantitatif perilaku dinamis zat alir, yaitu cair dan gas, dalam ruang ataupun saluran berdinding padatan seperti pipa. Banyak cara kerja peralatan teknik di dunia industri dilandasi oleh penerapan konsep ini, seperti sayap pesawat terbang, cerobong asap, penyemprotan racun serangga, tabung pitot, tabung venturi, karburator, kapal layar, tangki bocor, dan lain sebagainya. Kata Igede Ragasmana 2016. Bunyi hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan atau penurunan energi potensial fluida tersebut. Pernyataan hukum Bernoulli yaitu jumlah dari tekanan, energi setiap volume, dan energi potensial tiap volume di tiap titik sepanjang aliran fluida adalah sama. Yang artinya, ketika aliran fluida meningkat, maka tekanan fluida tersebut akan turun. Energi potensial pada fluida juga akan turun. Sedangkan ketika kecepatan aliran fluida turun, maka tekanan fluida akan naik. Konsep dasar hukum Bernoulli. Saat belajar tentang fluida dinamik, kita juga akan mempelajari tentang hukum Bernoulli, di mana ketika terdapat pita horizontal dengan luas penampang yang berbeda dan pada setiap luas penampang yang berbeda tersebut terdapat pipa penyangga vertikal yang saling berhubungan dan berisi zat cair air. Dengan demikian, maka tinggi permukaan air yang ada dalam pipa vertikal tidak akan sama. Hal tersebut terjadi karena ketinggian zat cair pada pipa vertikal dipengaruhi oleh luas penampang pipa horizontal. Luas penampang pada pipa horizontal yang lebih besar akan menghasilkan tekanan yang juga lebih besar, sehingga menyebabkan tinggi air pada pipa vertikal lebih rendah dibandingkan tinggi air pada pipa vertikal dengan luas penampang pada pipa horizontal yang lebih kecil. Selanjutnya yaitu Bernoulli pada cerobong asap.
Hukum Bernoulli ialah konsep dasar mengenai aliran fluida yang membahas tentang kecepatan aliran fluida dan tekanan, bahwa tingkat kecepatan pada aliran fluida atau gas akan menyebabkan penurunan tekanan pada zat cair atau gas. Hal ini berkaitan dengan cara kerja tekanan pada cerobong asap. Untuk menentukan kapasitas campuran udara dan debu yang dihisap, digunakan rumus Q sama dengan V kali A, di mana Q adalah kapasitas, V adalah kecepatan aliran udara, dan A adalah luas penampak. Pada percobaan kami, prinsip Bernoulli menyatakan bahwa di mana kecepatan fluida tinggi, tekanan rendah, dan di mana kecepatan rendah, tekanan tinggi. Dari prinsip tersebut dapat dijelaskan bahwa proses naiknya asap dalam cerobong diawali karena kondisi asap itu sendiri. Asap yang dihasilkan oleh pabrik memiliki suhu yang panas, artinya lebih tinggi dari suhu udara yang berada di sekitar atau di atas cerobong asap. Karena tingginya suhu ini mengakibatkan massa jenis udara kecil sehingga bergerak ke atas. Selain itu terdapat angin yang bertiup di bagian atas cerobong, yang menyebabkan tekanan udara di sekitar cerobong menjadi lebih kecil. Sedangkan di dalam ruangan tertutup tidak terdapat angin yang tertiup sehingga tekanan udara lebih besar. Perbedaan cerobong asap dulu dan sekarang. Cerobong asap dulu umumnya lebih sederhana dalam desain dan menggunakan bahan konvensional seperti logam. Seiring waktu, inovasi teknologi dan kesadaran lingkungan telah memengaruhi desain cerobong asap. Saat ini, cerobong asap cenderung dirancang dengan teknologi lebih canggih untuk meningkatkan efisiensi pembakaran dan mengurangi emisi polutan. Penggunaan bahan yang ramah lingkungan juga menjadi pertimbangan utama dalam desain cerobong modern. Kelebihan dan kelemahan cerobong asap. Kelebihan cerobong asap yaitu sebagai ventilasi pembuangan panas gas buang atau asap yang dihasilkan dari kompor, boiler, tungku, atau bahkan perapian keluar menuju atmosfer. Cerobong asap biasanya tersusun secara vertikal atau mendekati vertikal, dalam arti sangat mendekati vertikal. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan apakah aliran gas telah mengalir dengan lancar atau belum. Pada umumnya, cerobong asap dapat dijumpai pada lokomotif uap dan bangunan-bangunan industri lain. Kapal-kapal di Amerika Serikat pun dilengkapi dengan cerobong asap, atau yang lebih dikenal dengan istilah stock. Untuk kelemahan cerobong asap, yaitu ditinjau dari aspek lingkungan, cerobong asap memiliki dampak negatif atau menyebabkan kerugian, yaitu pencemaran udara. Pencemaran udaranya pada suatu tingkat tertentu dapat merupakan campuran dari satu atau lebih bahan pencemar yang terdispersi ke udara dan menyebar ke lingkungan sekitarnya. Kecepatan penyebaran ini tergantung keadaan geografi dan meteorologi setempat. Ini dapat dihindari apabila pembuatan cerobong asap menggunakan teknologi yang baik dan sesuai dengan aspek-aspek yang dibutuhkan.